Saudara, RSUP Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit yang kemudian melakukan uji klinis terkait dengan vaksin M72 ataupun vaksin yang didanai oleh pendiri Microsoft Bill Gates. Sudah sejauh mana kemudian proses uji klinis ini dilakukan terkait dengan vaksin TBC? Saya akan langsung tanyakan kepada peneliti utama nasional vaksin M72, ada Prof. Erlina Burhan. Prof, terima kasih untuk waktunya, Prof. Iya, sama-sama. Siap. Prof, saya ingin tanyakan, sebenarnya untuk vaksin M72 ini yang kemudian didanai oleh Bill Gates ini adalah vaksin baru ataupun sebenarnya vaksin yang lama sudah ada di Indonesia ataupun sudah diteliti di Indonesia? Ini vaksin M72 ini sebetulnya sudah diteliti sejak lama. Oke. Dimulai dari tahun 1999. Tapi dulu itu uji prekliniknya mulai dari laboratorium, di in vitro. Kalau terlihat ada potensi, maka kemudian dilakukan penelitian ini secara preklinik pada hewan. Nah, dari penelitian preklinik pada hewan tersebut, ternyata hasilnya potensinya bagus untuk vaksin dan juga aman. Oleh sebab itu didapatkan izin untuk bisa dilakukan terhadap manusia. Namanya uji klinik, ya. Jadi jangan dianggap sebagai kelinci percobaan, ya. Yang urusan kelinci udah beres, ya. Okay. Nah, ini terhadap manusia dan ada fase-fasenya. Dan tadi yang di hewan itu 5 tahun loh, sampai tahun 2004. Lalu kemudian setelah mendapatkan izin ke manusia, maka mulai fase 1 namanya. Yeah. Itu jumlah partisipannya nggak terlalu banyak, mungkin di bawah 50 orang. Dan perlu diketahui juga bahwa ini bukan diinisiasi oleh Bill and Melinda Gates Foundation, tapi perusahaan di Belgia, perusahaan farmasi namanya GlaxoSmithKline. Pada saat fase 1 juga menunjukkan hasil yang baik dan juga aman, boleh fase 2 dilanjutkan. Nah, fase 2 ini butuh ratusan partisipan. Nah, GSK udah nggak mampu mendanai. Akhirnya kemudian step in ini Bill and Melinda Gates Foundation untuk mendanai, tapi tentu saja melibatkan para peneliti, ilmuwan, akademisi, ya. Nah, pada saat fase 1 juga menunjukkan hasil yang baik dan juga aman, boleh fase 2 dilanjutkan. Nah, fase 2 ini butuh ratusan partisipan. Nah, GSK udah nggak mampu mendanai. Akhirnya kemudian step in ini Bill and Melinda Gates Foundation untuk mendanai pada fase 2B. Dan fase 2B ini ternyata juga keamanannya bagus, efikasinya juga bagus, sehingga boleh selanjutnya ke fase 3. Fase 3. Tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa kan ada nih netizen atau masyarakat mengatakan, kok di Indonesia dan negara-negara Afrika? Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa pada fase 1 itu dilakukan di banyak negara maju. Amerika Serikat, Belgia, kemudian juga Switzerland, dan negara berkembangnya ada Filipina. Nah, pada fase 2 itu baru mengikutkan negara Afrika. Jadi Indonesia itu mulai terlibat tahun 2022. Ya, kita mempelajari, berkoordinasi lah dengan Gates MRI, jadi Military Research Institute-nya, lalu mempelajari protokol penelitiannya. Tapi sejauh ini, Prof, hasilnya apa? Dalam arti, apakah ini memberikan efek samping kepada 2095 partisipan kita yang kemudian mengikuti uji klinis? Keamanan cukup baik, cukup safe gitu. Kenapa? Karena sama dengan vaksin-vaksin yang lain, nyeri di saat pada lokasi suntikan, ada rasa pegal-pegal, dan juga kemudian demam. Itu tapi 2-3 hari hilang, samalah sama vaksin-vaksin yang lain. Dan ini juga sudah dibuktikan pada fase 1-2 bahwa tingkat efek samping ataupun keamanannya ini cukup baik. Efek sampingnya ringan-ringan saja. Oke, untuk nama-nama tadi, Prof, yang kemudian menjadi partisipan, ini nama-namanya dapat dari mana? Dan kriterianya apa saja sih yang boleh menjadi partisipan? Partisipannya harusnya orang sehat. Jadi bukan orang sakit, usia 15 sampai 44 tahun. Jadi kalau 1 hari aja kurang, kan kita lihat KTP, itu exclude langsung. Partisipan ini tidak ikut penelitian yang lain. Kemudian juga tidak sedang mengkonsumsi obat-obat yang mungkin menimbulkan interaksi. Kemudian juga tidak dalam kondisi punya penyakit yang akan memperparah kalau divaksin gitu. Jadi kita sangat teliti karena keamanan dari partisipan ini merupakan prioritas utama kami. Termasuk juga identitas dirahasiakan. Oh iya, nggak boleh. Anda kan ingin ketemu nggak bisa karena itu mengikuti
apa kaidah-kaidah ilmiah yang memang rahasia partisipan nggak boleh dibuka. Oke, soal efikasi, apakah vaksin M72 ini memang vaksin yang paling potensial untuk menurunkan angka TB? Atau mungkin ada kan, kalau tidak salah ada 15 kandidat. Nah, iya betul. Nah, untuk pengembangannya di Indonesia sebenarnya seperti apa Ya, perbedaannya? Jadi 15 kandidat vaksin ya. Iya. Sebagian masih ada, 6 masih di fase 1, masih jauh perjalanan. Oh, masih jauh? Iya, ada yang di fase 2A, ada fase 2B. Nah, yang masuk fase 3 ini ada 5 kandidat. Ada 2 yang cukup advance, cukup maju, yang satu yang kandidat vaksin dari Rusia, yang sedang penelitian fase 3 juga, ya kan. Dan yang M72 ini yang paling maju, saya kira, karena sudah selesai rekrutmennya. Jadi potensinya sangat kuat bahwa M72 ini akan paling dulu melaporkan efikasinya, saya kira. Oke. Ada mungkin sudah penjadwalan tahun pertama apa yang kemudian dilihat, tahun kedua, tahun ketiga hingga tahun keempat, sudah ada timelinenya mungkin? Ya, jadi kita mengikuti partisipan kita ini, kita pada periode tertentu kita akan minta datang atau kita telepon apakah ada gejala setelah divaksin ya. Kemudian kalau memang ada gejala kita telusuri apakah ini TB atau bukan. Karena kan melihat efikasi bisa nggak dia memproteksi gitu kan. Ya, jadi nanti dihitung kalau sudah artinya dalam 4 tahun dari 20.000 orang ini berapa yang kena TB. Nah, dari sana kita akan dapat angkanya berapa efikasinya atau efektivitas dari vaksin. Kalau kita lihat ke depan, bisa diimplementasikannya, targetnya sudah ada tahun berapa? Ya, jadi kan setelah selesai, lalu kan kemudian pastinya dilaporkan ke otoritas yang berwenang, kalau kita kan Badan POM. Dan kalau mereka oke, diregistrasikan, mereka setuju, tentu akan kemudian ada produksi massal. Nah, ini butuh waktu lagi kan, mungkin 2029, jadi 1 tahun lagi butuh waktunya ya. Kalau saya sih ya sebagai peneliti dari Indonesia, inginnya sih pemerintah kita melobi ya untuk bisa kemudian ke depannya diproduksi di dalam negeri. Diproduksi di dalam negeri. Bio Farma itu kan mereka berpengalaman memproduksi vaksin polio contohnya kan. Jadi kenapa itu kemungkinan besar bisa terjadi karena kita terlibat di dalam penelitian ini, bukan penonton. Mudah-mudahan sih saya inginnya ini diproduksi di dalam negeri dan kita mudah mendapatkan aksesnya. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya sih Indonesia patut berbangga ya bahwa kita terlibat langsung pada uji klinis vaksin ini, karena kita tahu selama ini kita hanya jadi penonton ya. Jadi dilakukan di luar negeri, peneliti orang luar negeri, nanti kalau sudah jadi diproduksi kita beli, kita pakai, kita beli. Itu semua vaksin yang sudah ada kan selama ini kita nggak ada yang ikut, tapi kita beli dan pakai ya. Dan mudah-mudahan juga sebetulnya ini kita belajar kalau bisa sih orang-orang kaya Indonesia, filantropisnya juga mendonasikan uangnya untuk kemajuan pengetahuan yang seperti menemukan obat baru, menemukan vaksin baru gitu. Artinya uji klinis vaksin M72 khususnya ini sangat berdampak positif bagi peningkatan dunia kesehatan kita ke depan. Betul. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana kemudian pemerintah mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Harus bagaimana. Baik, siap. Terima kasih banyak peneliti utama nasional vaksin M72, Prof. Erlina Burhan atas waktunya.